Begitu hadirin Duers, cheers! Halo semuanya, selamat siang. Gimana nih kabar teman-teman Kogiters? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, kalian pada penasaran gak sih dengan cheers kali ini? Kita bakal ngebahas tentang tema yang gak kalah menarik dengan cheers sebelumnya, yaitu kita bakal ngebahas tentang public speaking. Tentunya bersama guest yang paling menarik dan inspiratif banget, bersama Kak Kofifa. Halo Kak Kofifa, gimana nih kabar Kak Kofifa sekarang? Alhamdulillah baik. Kakak sekarang kesibukannya apa aja nih kakak? Kesibukan kakak akhir-akhir ini ya kebetulan saat ini kita sedang mempersiapkan untuk international competition ya, jadi sedang mengurus beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Doainnya semoga lancar untuk international competition kita yang ke-7. Amin. Nah, kalau ditanyain tentang public speaking nih, gimana sih kak awal mula kakak untuk terjun di dunia public speaking tuh? Coba dong untuk ceritain pengalaman kakak. Wow, terima kasih ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang public speaking ya. Jadi untuk perjalanan ini semua itu dimulai ketika COVID-19. COVID-19 itu merupakan suatu hal yang membuat kakak tuh menemukan jati diri. Menemukan jati diri ya. Jadi aku tuh bisa dibilang anaknya tuh yang aktif, tapi aktifnya di balik layar dulu tuh. Ketika SMA Berarti masih malu-malu gitu kak ya? Iya betul sekali. Jadi kayak aktif belajar berprestasi, tapi di balik layar semuanya begitu. Jadi ketika COVID-19 itu ada momen ketika disuruh buat tugas video dan ingat yang itu iya betul. Sering banget disuruh bikin konten video, review apa yang sudah kita pelajari gitu. Jadi dari situ aku tuh belajar kayak step by step bahwasanya berlatih berbicara di depan cermin, di depan kamera itu tuh awalnya masih bisa dibilang kalau dilihat-lihat kayaknya nggak bagus deh videonya. Jadi aku tuh berusaha untuk sampai berpuluh-puluh kali take video supaya videonya bagus. Dan ternyata ini menjadi awal mula aku bisa tampil percaya diri di depan kamera, dan itu juga melatih pembawaan diri dan public speaking aku. Keren banget ya teman-teman. Berarti Kak Kofifa tuh awal mula dia nggak malu-malu tuh dari perjalanan waktu COVID nih teman-teman. Nah mungkin Kak masih banyak dari teman-teman sekalian ini kayak masih ragu, malu-malu gitu, kayak di waktu presentasi aja mereka masih malu-malu. Gimana sih Kak cara tips dan trik dari kakak biar nggak gugup atau enggak biar mereka tuh nggak overthinking tuh dengan perkataan kayak pikiran mereka di waktu kakak mereka tuh presentasi gitu Kak? Jadi kayak, aduh gimana ya penampilan aku tadi gitu. Betul banget. Ini juga jadi apa ya, tantangan tersendiri ketika kita berbicara di depan umum, baik itu di kelas maupun mungkin dalam forum diskusi atau sesimpel kita rapat di organisasi ya. Jadi mungkin tips dari aku tuh kita bisa mulai dari berlatih di depan cermin terlebih dahulu. Jadi kita bisa lihat nih penampilan ini ketika berbicara di depan umum itu seperti apa. Oh mungkin kurang dari gesturnya harusnya seperti ini, mungkin dari tata bahasanya atau sebelumnya gitu. Jadi boleh diperhatikan tuh dari cermin, atau kayak aku tadi ceritanya kayak bisa dari belakang diri pakai kamera supaya kita tahu nih, oh ternyata aku kurangnya di sini, jadi bisa diperbaiki seperti itu. Oke, nah teman-teman itu tadi dari tips and trick dari Kak Kofifa bahwasanya kita tuh harus terus berlatih biar supaya kita nggak malu di depan orang banyak. Dan teman-teman proses tuh nggak harus langsung ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus sabar, kayak sering aja berlatih untuk public speaking. Nah mungkin dari pengalaman kakak tadi ada nggak sih Kak untuk kakak tuh sering kayak pernah ngerasain gagal atau enggak, pengalaman kakak tuh ada yang kayak mungkin kakak tuh biar aku harus maju terus gitu, mungkin kakak bisa tuh ceritain pengalaman menarik kakak. Pengalaman menarik dan momen ketika gagal ya. Tentu itu ada ya teman-teman. Jadi bisa dibilang aku tuh merupakan seorang anak yang awal mula ketika sudah aku merasa percaya diri berbicara depan kamera. Jadi aku sempat ada momen mengikuti lomba yang skalanya itu nasional, yang diadakan oleh salah satu universitas yang ada di Indonesia. Jadi
ketika aku mengikuti kompetisi itu kebetulan aku masuk di 10 terbaik. Dan di 10 terbaik itu kebetulan aku dapat kenalan dan teman baru. Jadi teman aku ini sangat ambis gitu ya. Jadi dia tuh sangat mempersiapkan dan pembawaannya dari gesturnya, dari artikulasi, intonasi itu semuanya bagus. Dan aku tuh masih bermodalkan kepercayaan diri waktu itu. Jadi bisa dibilang aku tuh untuk intonasi, artikulasi itu masih kurang banget. Tapi karena ada kemauan dan kepercayaan diri untuk ikut sampai ke 10 terbaik tadi, Harus nekat gitu kan ya. iya, jadi mau nggak mau kita harus kita lanjutin gitu. Jadi akhirnya ketika sudah berkompetisi akhirnya mendapatkan feedback atau umpan balik atau respon dari dewan juri gitu kan. Jadi di situ aku benar-benar ngerasa oh ternyata aku banyak sekali kurangnya gitu. Apalagi melihat perjalanan dan penampilan dari teman-teman aku di situ itu wow luar biasa sekali penampilannya. Jadi akhirnya di situ aku cukup merasa ada momen aku merasa gagal dengan penampilan aku, tapi akhirnya dari situ aku belajar bahwasannya masih banyak yang perlu aku asah, masih banyak perlu belajar lagi, latihan lagi gitu. Jadi aku di situ enggak untuk stop itu enggak, tapi lebih ke untuk belajar lagi. Masih ada kesempatan lagi yang perlu kita cobain gitu. Jadi kuncinya kita harus percaya diri dulu dan optimis tadi sih. Walaupun gagal, coba lagi. Guys, menarik banget ya cerita dari Kak Kofifa. Jadi tipsnya tuh guys, kita tuh harus berani untuk mulai perjalanan baru kita dan keluar dari zona nyaman. Jadi kita tuh supaya nggak stuck di hal-hal itu aja. Jadi supaya kita terus berani upgrade diri kita. Dan mungkin kakak dari sini ada pesan dan kesannya untuk teman-teman semuanya, kayak gimana sih biar teman-teman semuanya nggak ragu, supaya tetap berani untuk tampil. Kadang kan mereka ada tuh idenya tapi mereka tuh masih ragu tuh Kak. Betul. Jadi ini juga bisa diambil ceritanya ya dan pelajarannya dari perjalanan aku. Jadi meskipun dulunya aku itu anaknya aktif di balik layar ya, tapi seiring berjalannya waktu mau nggak mau kita tuh juga dituntut untuk harus bisa berbicara di depan banyak orang gitu, di depan publik. Jadi kemampuan bicara publik itu seiring berjalannya waktu, ketika kita mau membuka diri, mau mengambil peran dan juga kita mau berlatih gitu ya dan menerima responnya, itu langkah demi langkah akan membawa kita ke titik yang oh ternyata aku bisa ya, padahal dulu ternyata aku nggak selancar ini berbicara di depan umum gitu. Mungkin teman-teman yang melihat aku sekarang itu wah aku pasti dari kecil ini dari lahir masih udah bisa nih gitu bicara publiknya, tapi enggak ya teman-teman, aku juga baru belajar dan terjun itu juga masih beberapa tahun ke belakang, dan itu dimulai dari hal yang tidak terduga seperti tadi awalnya disuruh ngerjain tugas sekolah gitu ya, tapi pada akhirnya ketika kita memberikan yang terbaik, kita latihan, kemudian juga mau membuka diri untuk menerima respon ya alhamdulillahnya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan juga. Oke, teman-teman, keren banget Kak Kofifa. Jadi Kak Kofifa tuh menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan jadi guys, kalian tuh jangan ragu-ragu untuk mulai perjalanan baru, karena seperti yang Kak Kofifa bilang tadi, kita harus berani dan nggak perlu untuk malu di depan orang banyak, karena sesuatu proses itu nggak selalu instan guys. Jadi kita harus terus belajar dan terus upgrade diri kita. Oke, mungkin cheers kali ini cukup segitu dulu. Sampai ketemu di episode cheers selanjutnya ya. Begitu hadirin gue. Cheers.